Hai, halo Sobat Football, balik lagi di Patada. Kali ini kita akan membahas sejarah berdirinya klub Cosmo. Bagaimana kisahnya? Ini dia. Pada musim semi tahun 1906, di tepi Danau Cosmo, digelar pertandingan sepak bola pertama antara tim dua klub dayung kontaineri Lario dan penduduk asli Amerika dari Buffalo Bill Crews, yang berkemah di lokasi yang kemudian menjadi Stadion Sinigalia. Pertandingan itu dipimpin oleh Kolonel William Cody atau Buffalo Bill sendiri, dan berakhir dengan skor imbang. Namun, momen itu menginspirasi sekelompok kecil penggemar sepak bola yang pada Mei 1907 memutuskan untuk mendirikan Cosmo Football Club. Pada 1 Oktober 1911, lapangan resmi pertama diresmikan di Via de Mille. Dengan kehadiran tribun, tim bisa ikut serta dalam Liga Promosi pada musim 1912-1913. Kedatangan Gustavo Carrer, penyerang timnas tahun berikutnya, membawa semangat profesionalisme bagi klub yang dipromosikan ke Liga kategori pertama, setara dengan Serie A saat ini. Penangguhan Liga selama Perang Dunia Pertama tidak meredam semangat sepak bola di Cosmo. Tim ini tetap bertahan di kategori pertama dan melakoni derby epik melawan Espiera, tim dari kota lain. Pada tahun 1922, klub menghadapi tantangan ekonomi. Meskipun berada di puncak grup divisi pertama dan menempati peringkat ketiga di grup terakhir, Cosmo tidak masuk dalam playoff Liga Utama, sehingga terdegradasi ke divisi kedua. Pada tahun 1926, otoritas memaksa Cosmo dan Espiera untuk bergabung membentuk Asociazione Calcio Comunense. Di bawah arahan Gustavo Carrer, tim baru ini memulai kompetensi divisi pertama. Pada 30 Juli 1927, Pangeran Umberto di Savoia meresmikan Stadion Sinigalia, tempat Cosmo masih memainkan pertandingannya hingga hari ini. Pada tahun 1931, tim yang dilatih oleh Gideon Lucas dari Hungaria meraih gelar juara divisi pertama tanpa kekalahan satupun dan dipromosikan ke Serie B. Ini adalah rekor yang belum pernah dicapai oleh tim lain. Cosmo bertahan di Serie B hingga tahun 1935 di bawah kepemimpinan Adolfo Bolencheri dan kemudian Kevin Intiga. Namun setelah menghadapi masalah ekonomi lebih lanjut, pada tahun 1936, tim tersebut terdegradasi dan berakhir di Liga Promosi. Nama Comunense kemudian dicabut dan klub tersebut menjadi Asosiasi Calcio Cosmo. Perang Dunia Kedua tidak menghentikan permainan, dan Cosmo tetap berkompetisi di Serie C. Pada tahun 1945, mereka memenangkan turnamen Lombard, mengungguli AC Milan dan Inter Milan. Kedatangan pelatih Erlando Monzegelio pada tahun 1946 membawa gaya permainan baru yang lebih menyerang dan mengorganisir akademi muda menjadi ciri khas tim nasional Italia. Arahan Monzegelio kemudian diikuti oleh Mario Vargelin yang memimpin Cosmo untuk mengadopsi sistem suatu pendekatan permainan yang menghasilkan hasil yang efektif dan permainan yang menarik. Tim Vargelin meraih posisi pertama di Serie B pada tahun pertama mereka dan dipromosikan ke Serie A beberapa hari setelahnya. Pada musim 1950-51, tim ini menempati peringkat ke-8 mengalahkan Inter Milan yang dilatih oleh Lorenzi dan bermain imbang dengan AC Milan yang diperkuat oleh trio Grenoli yang kemudian
memenangkan Scudetto. Prestasi terbesar dalam sejarah Azzurri datang saat mereka kalah 3 gol dari Juventus yang dilatih Boniperti di Turin, yang menjadi headline di semua surat kabar dan majalah olahraga. Pada tahun 1951, Vargelin meninggalkan Cosmo dan tim tersebut finish di peringkat ke-12 di Liga. Namun, pada tahun 1953, mereka terdegradasi ke Serie B di bawah kepemimpinan Robert Winkler. Pada tahun 1963, tim tersebut terdegradasi ke Serie C sebagai hukuman karena menggunakan Paulo besi dalam 5 pertandingan saat dia didiskualifikasi. Cosmo harus menunggu hingga musim 1967-1968 untuk dipromosikan kembali ke Serie B di bawah bimbingan Franco Viviani. Klub mengalami 2 musim yang luar biasa di Serie B, tapi titik terbesar balik mereka terjadi pada tahun 1971 dengan kedatangan direktur olahraga Giancarlo Beltrami yang membawa Eugenio Berselin bersamanya. Tim BB ini, julukannya, sebutan para penggemarnya, langsung meraih hasil yang luar biasa, hampir mencapai promosi. Revolusi besar terjadi pada tahun 1937 dengan kedatangan Pippo Marchiero, seorang pelatih yang membawa mentalitas baru dan transformasi. Setelah 22 tahun, Cosmo kembali ke Serie A, tetapi tanpa komponen terbaiknya, yaitu Marchiero dan Tardelli. Klub ini finish di peringkat ke-6 pada musim 1976-77, tetapi kemudian dalam sebuah perubahan besar, mereka kembali ke Serie C pada tahun berikutnya. Marchiero dipanggil kembali sebagai pelatih dan tidak mengecewakan, mencapai prestasi luar biasa dengan membawa Cosmo kembali ke Serie A hanya dalam 2 tahun. Pada tahun 1988-1, tim juga berpartisipasi dalam Piala Mitropa, menempati posisi pertama bersama tim Ceko dan Hungaria, tetapi kalah dalam selisih gol. Tim menjalani musim yang baik di Serie A dan Presiden Berta telah merencanakan tim yang sangat baik untuk musim berikutnya. Tetapi segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Marchiero dipecat dan Cosmo kembali ke Serie B. Musim 1982-83 tidak biasa karena kehadiran AC Milan dan Lazio, tetapi Cosmo finish ketiga bersama dengan Catania dan Cremonese. Sayangnya, pada babak playoff dramatis di Roma, Catania keluar sebagai pemenang. Namun, pada tahun berikutnya, kedatangan presiden baru, Benito Gattetti, berarti terbentuknya tim yang sangat kompetitif yang segera kembali ke Serie A dipimpin oleh Tracisio Burnic. Ini diikuti oleh 5 musim Serie A berturut-turut dari tahun 1984 hingga 1989, di mana Cosmo bermain kuat dan meluncurkan banyak pemain muda yang kemudian bermain untuk tim-tim bergengsi. Banyak pelatih yang mengikuti satu sama lain di bangku cadangan, seperti Ottavio Bianic, Emiliano Modric, Piano Marchesi, Aldo Argo Pepi, yang memberikan karakter permainan yang berbeda pada tim. Setelah turun ke Serie B, manajemen Cosmo mulai mengalami masalah. Mereka memiliki kesulitan dengan uang dan akhirnya bangkrut pada Desember 2004. Saat itu, tidak ada yang mau membeli Cosmo. Ada tawaran dari Enrico Pregiosi, tapi ditolak. Untungnya, Cosmo kembali sebagai tim profesional bermain di Serie D. Pada 2005-2006, mereka bekerja keras di Serie D dan sempat naik ke Serie C lagi. Sayangnya, Cosmo mengalami masalah keuangan dan bangkrut lagi pada 2016. Saat itu, Acquo Sapuni Essien membeli Cosmo dan mengubah namanya menjadi FC Cosmo. Karena bangkrut, Cosmo harus mulai lagi dari Serie D pada 2017-2018. Cosmo berhasil bangkit dari kebangkrutan berkat kerjasama klub Jarum.
dipimpin oleh mantan CEO Dennis West, pelatih Ocean Roberts, serta pemegang saham Thierry Henry dan Cesc Fabregas. Upaya kolektif ini memberi dorongan besar. Pada tahun 2019, grup Jarum mengambil alih Cosmo ketika klub itu masih berada di Serie D Italia. Harga akuisisi hanya 850.000 euro dengan pelunasan hutang klub sebesar 150.000 euro. Meskipun kejadian tersebut tidak diliput oleh media besar, penunjukan Michael Gendler sebagai pengelola klub menandai langkah penting setelah akuisisi. Gendler sebelumnya dikenal sebagai manajer pemasaran Inter Milan. Kehadiran Hartono bersaudara secara perlahan tapi pasti telah memberikan dampak positif. Mereka berhasil mempromosikan Cosmo ke Serie C dalam 1 tahun. Pada tahun 2020-2021, Cosmo keluar sebagai juara Serie C yang mengantarkan mereka ke Serie B. Setelah hanya 3 musim di Serie B, Cosmo berhasil mendapatkan promosi ke Serie A untuk musim ini. Ini merupakan prestasi besar karena terakhir kali Cosmo bermain di Serie A adalah pada tahun 2003, lebih dari 2 dekade yang lalu. Keberhasilan Cosmo dalam mendapatkan tiket promosi juga berkat kerjasama dua pelatih Ocean Roberts dan asisten pelatih, yaitu Cesc Fabregas. Menariknya, Cosmo juga memiliki 2 staf pelatih asal Indonesia, yaitu Kurniawan Dwi Luyanto dan Dani Suryadi. Begitulah kisah dan sejarah berdirinya klub Cosmo. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like.